pakai hati, pakai jiwa, pakai roh kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini menjadi berkat satu minggu ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala roh yang ingin menggagalkan pemberitaan firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang memberkati hati pikiran kami, sehingga kami beroleh kemenangan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan dulu. Salam. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 17. Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Saya lihat ganjil, saudara lihat benar. Coba tampilkan nanti satu-satu di slide atau pelajaran dari pekerjaan tukang priuk 18 ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya dua saudara. Ya, ulangi serentak, nggak ada suaranya, hanya di belakang. Nomor 2, pergilah, 3, 2, 1. Pergilah. Ya, kemana suaranya, nggak lapar ya. Yeremia 18, ya saudara buka di slide, coba yang tampilkan dulu Anton yang bagus, ya. Ulangi yang sampai bagus. Ayat yang kedua, 3, 2, 1. Ya, suaranya tetap masih nggak ada. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. 4. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tangannya, di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali dari bencana lain untuk apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tangan kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang sesuatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata, demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka masalah bahwa aku hendak mendatangkan malapetaka yang merancakan itu terhadap mereka. 9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. 10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu pada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. 12. Tapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berlakukan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kebenaran yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Coba tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengarkan hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Tetapi umatku telah melupakan aku, mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. 16. Maka mereka membuat negerinya menjadi pembelian, jadi sasaran kesulitan untuk selamanya.
menyerahkan mereka di depan musuhnya, belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Ya, saudara kasih, pernahkah saudara melihat tanah liat? Pernah? Pasti pernah kan? Situ ada tanah liat. Dalam bentuk apa? Batu bata. Batu bata. Kalau membuat batu bata itu, ya diinjak-injak tanah liatnya, dicampur air. Kemudian setelah sudah cocok, baru dimasukkan ke cetakan. Jadilah batu bata merah. Sedangkan untuk membuat periuk, bukan periuk yang di sana, periuk kalau dulu kan masak nasi nggak seperti zaman sekarang. Zaman dulu pakai periuk, terbuat dari mana? Dari tanah liat, dibentuk. Jadi ini diinjak-injak, dicampur ini, kemudian ada seperti berputar dari bawah. Ya, apa diputar dengan mesin atau diputar dengan apa? Dengan roda, ya kan? Jadi ini berputar. Dimasukkanlah ke dalam ini tanah liat, ya kan? Kemudian datanglah tukang periuknya, dimasukkanlah tangannya ke dalam. Sampai ini sambil berputar tanah liatnya. Nah, dibentuk, bisa semakin besar, bisa semakin kecil. Nah, kalau ada yang sumbing, tahu saudara sumbing? Nah, kalau orang Batak bilang matopik, ya kan? Nah, diambil lagi, dipukul-pukul lagi tanah tersebut, ya kan? Dibentuk lagi, jadi berulang-ulang. Menjadi satu apa? Menjadi satu periuk. Yang siap ini masak nasi, yang siap masak apa? Masak sayur. Nah, jadi makanya ada pepatah orang Batak dulu, kalau bawa periuk, karena periuk ini digunakan juga membawa apa? Air. Gak boleh apa? Karena ini kan biasanya kan ibu-ibu atau gadis dijunjung ini periuk ini besar, ya, mengambil air dari mana? Dari pancuran, ya kan? Nah, dibuat pancuran. Kemudian dia apa? Dijunjung. Bawa periuk ini karena jalan di sana nggak seperti di kampung sawah, jalan cacing bagus, ya kan? Nah, seperti tol, ya kan? Di sana itu banyak batu. Kalau berjalan di sana banyak daki-dakiannya, seperti ke atas. Jadi kalau kita salah sedikit dan di sana nggak ada model pakai sendal, ya kan? Pakai kaki ayam atau kaki manusia, sehingga apa? Kalau dia licin atau terantuk kaki ini, jatuhlah ini apa? Periuk, tumpah air. Makanya orang Batak bilang naik marudur mamula udonna. Saudara tahu, ketika dia berjalan cepat-cepat jatuh. Kalau naik balaput malalah jahannam. Ya, kalau orang muda sekarang nggak ngerti lagi itu. Artinya kalau dia terlalu cepat-cepat jalan jatuh. Ya, kalau cepat-cepat dia masak, nah tuh tatak katanya nasinya nggak masak. Ketika dia pasang, yaitu api yang besar dan cepat selesai. Jadi apa yang kita ambil dari sini? Pertama adalah ibarat Tuhan seperti tukang periuk membentuk manusia jadi manusia berguna. Nah, pembentukan manusia zaman sekarang sangat sulit. Apalagi sudah namanya ada sekarang yaitu canggih AI. Anak-anak Anda suruh
ya kan? Anak-anak Anda suruh, pasti dia bilang tunggu dulu. Pasti bilang, Mama sih nggak tahu, ini lagi sibuk. Padahal hanya main gadget. Kita suruh belajar, nggak ada gairahnya. Padahal dengan dia rajin belajar, itu adalah satu pembentukan agar dia menjadi pintar. Ya kan? Ya. Kita dibentuk, dulu saya dibentuk oleh bapak saya, mama saya. Harus bagaimana? Tiap pagi makan singkong. Tadi bahkan ubi jawa. Pulang sekolah bawa cangkul, teladan. Bawa apa lagi? Di atas ada apa? Ada pupuk B2. Dibawa kemana? Ke ladang. Agar nanti apa? Itu singkong hasilnya besar. Kita dibentuk menjadi pekerja keras. Selesai nanti pulang dari sana suruh belajar lagi. Anak sekarang coba suruh belajar, orang tua kita dimarah-marahin, ya kan? Dibentuk. Jadi andaikan ini manusia, tanah liat ini nggak bagus, dipukul, ya sampai jadi bejana bagus, pasti dia nangis. Padahal saya katakan tadi, anak-anak sekarang kenapa susah diatur? Karena orang tuanya juga susah diatur oleh dulu orang tuamu. Ya kan? Susah kan? Kita atur begini malah kita mau dilawan. Suka-suka gue dong. Emang lo yang ngatur gue, katanya. Iya kan? Nah, sekarang kan gitu. Suka-sukanya. Integritas. Bangsa kita ini, Indonesia ini, sudah banyak kehilangan integritas. Karena apa? Ini nggak ada lagi takut sama Tuhan. Hidupnya sangat-sangat sederhana. Makanya saya sudah tulis itu pokok-pokok dua. Saya sudah bagian kemarin itu. Roh yang akan kita usir. Ya. Jadi kalau saudara dibentuk oleh orang tuamu, oleh keadaan, kau harus menurut. Selama pembentukan itu adalah membentuk dirimu menjadi apa? Mutiarain. Tidak. Bukan seperti pembentukan kemarin yang ada di Kupang, yang tentara tersebut harus dilibasi sampai mati. Salah. Selama Anda dibentuk, diatur dengan aturan yang baik, itu adalah membentuk kita. Makanya di jalan sana dibuat apa? Lampu lalu lintas. Untuk apa? Membentuk kita disiplin berlalu lintas. Kalau sudah merah jangan tabrak, itu apa? Anda pasti apa? Ditabrak dari mulai. Atau dia apa? Diteriakin. Lo punya mati nggak katanya? Ya. Itu mengatur kita. Undang-undang dibuat itu adalah satu aturan. Di rumah juga begitu, ada aturan. Anak-anak nggak boleh pulang, ya, lewat jam 10 harus pulang ke rumah. Itu aturan baku. Kenapa? Kalau sudah lewat di sana mau keluyuran,
Jadi kalau anak-anak zaman sekarang engkau nggak bisa dibentuk, maka jadinya menjadi anak-anak liar, menjadi anak-anak gampangan. Menjadi anak-anak yang malas dan anak-anak yang suka berontak. Makanya kita ini sebagai orang tua, check and recheck. Apakah kita mau dulu dengar-dengaran kepada orang tua kita? Maukah kita diajar oleh orang tua kita? Kalau kita mau diajar orang tua kita, anak kita juga pasti mau mendengarkan nasihat kita. Amin. Udah punya anak, beda. Saudara kekasih, jadilah kita menjadi orang tua yang bijaksana. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, bahwasanya Anda dan saya adalah menjadi anak dulu yang selalu mendengarkan orang tua. Nah, itu secara apa? Secara jasmani, secara rohani. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, amin, kita menjadi jemaat yang setia. Bukan menjadi jemaat yang angot-angotan. Hari ini ibadah, besok gak ibadah. Disuruh baca firman Tuhan, tan mulai gak sempat aku katanya. Makanya kita buat sebenarnya ibadah tersebut itu satu bentuk disiplin. Kita buat komsel, nggak cukup hanya komsel. Ada apa lagi? Ada misbah doa. Itu adalah pembentukan agar kita menjadi jemaat yang apa? Rohaninya setia kepada Tuhan. Kemarin saya sudah bilang, saya baca ya di TikTok, ternyata ada lagi mafia penerbangan. Baru saya, apa sih mafia penerbangan ini? Saya pikir apa artinya? Ternyata mafia penerbangan khususnya kepada pesawat plat merah Garuda Citylink, jam-jam tertentu itu tiket-tiket diborong oleh mafia-mafia, dan nantinya orang yang mau pergi, maka yang harusnya tiket ke Medan hanya 1 juta, mereka akan jual 2 juta. Tuh. Jadi di Indonesia ini saudara tahu, semua sudah ada mafia, ya kan? Mafia menjual orang juga yang ke Kamboja sana. Semua ada. Mafia peradilan hukum. Semua. Kenapa bisa demikian? Makanya ini gereja-gereja harus berdoa. Ya, harus banyak-banyak berdoa ini. Kenapa? Karena itu tadi, manusia-manusia sekarang dibentuk seperti apa? Seperti apa? Singkong dikasih apa? Dikasih apa? Ragi. Apa namanya? Bukan, singkong itu dipaksa untuk cepat apa? Matang. Bukan matang secara alami, dipaksa. Ya kan, bikin ragi. Itu membuat cepat prosesnya. Akhirnya apa? Jadi zaman sekarang, anak-anak sekarang itu sudah dibentuk dengan apa? Serba instan, layaknya Indomie. Ini pesan firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang kepada Yeremia, pergilah ke tukang periuk.
Saudara kekasih, ya, pergilah ke tukang priuk. Maka Yeremia pergi ke tukang priuk. Dia melihat tukang priuk lagi membentuk tanah liat menjadi bejana yang indah. Jadi kalau saudara mau dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah, saudara harus mau dibentuk oleh Tuhan. Pembentukan itu enggak enak sebenarnya untuk awal-awalnya, tapi sebenarnya hasilnya adalah membuat kita sangat apa? Diberkati. Ya. Dan kekasih, kalau saudara mau menjadi bejana indah, ibu tadi berapa tahun